Alasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Deddy Mulyadi, pemimpin tegas, sederhana, dan solutif. Kalian sudah pasti tahu Gubernur Jawa Barat saat ini, yang setiap hari tampil dan muncul di beberapa media sosial di HP kita yang kita pegang setiap hari. Karena beliau begitu sederhana, begitu tegas, begitu kuat kepemimpinannya, serta pro terhadap rakyat kecil. Ada 5 gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang saat ini sering muncul di media sosial kita. Yang pertama, beliau adalah seorang pemimpin yang sederhana serta tidak boros. Awal-awal setelah beliau dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat, beliau menyampaikan pidato pertamanya dengan tidak akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya hanya formalitas, seperti seminar, talkshow, wawasan kebangsaan. Itu hanya wacana-wacana saja, tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Jawa Barat terutama. Begitu juga beliau tidak suka terhadap kegiatan yang bersifatnya study tour, study banding, kunjungan-kunjungan, sehingga beliau memecat kepala sekolah yang tetap melaksanakan study tour ke Bali. Begitu juga beliau tidak menggunakan mobil dinas, tidak banyak menggunakan anggaran untuk baju dinas, tidak banyak menggunakan kunjungan-kunjungan agar anggaran itu habis, tidak. Tapi anggaran itu beliau gunakan untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat Jawa Barat yang sangat membutuhkan anggaran, bantuan-bantuan, serta kesehatan yang diberikan oleh pemerintah pusat Jawa Barat. Terus saya barusan hanya minta ke Pak PJ, tolong jangan belikan saya mobil baru. Itu aja, jangan belikan saya mobil baru ke Pak PJ, jangan, nggak usah, saya juga punya mobil sudah cukup, nggak usah lagi. Jadi jangan identik setiap pemimpin baru mobil baru, jangan. Belanja mobil barunya kalau sudah dianggarkan untuk belanja jalan atau rumah rakyat miskin di Jawa Barat, kita rubah aja nanti di rumah. Beliau sosok pemimpin yang sederhana, tidak boros terhadap anggaran. Yang kedua adalah tegas dan solutif. Awal-awal menjabat sebagai gubernur, beliau langsung hadir dan berkunjung ke tempat banjir. Ternyata beliau mengetahui banjir itu terjadi karena banyak gundulnya gunung. Setelah dilihat, ternyata di sana ada tempat wisata. Dicek dan diteliti surat izinnya, ternyata tempat wisata itu tidak memiliki izin yang sempurna, tidak memiliki izin yang baik. Sehingga tempat wisata itu langsung beliau bongkar. Solusinya bukan hanya pembongkaran, tapi beliau menanam pohon, menanam bibit, agar pohon itu tumbuh dan besar menjadi solusi untuk penghijauan gunung dan puncak, sehingga pohon-pohon ini akan menjadi penahan air agar tidak terjadi banjir lagi yang banyak menelan korban, banyak menelan kerugian bagi masyarakat, terutama masyarakat yang ada di bawah gunung sana. Beliau sangat tegas mengambil kebijakan ini, tidak takut terhadap investor, tidak takut terhadap pengusaha, tidak takut terhadap ancaman, karena beliau ingin masyarakat Jawa Barat betul-betul merasakan kebaikan terhadap ketegasan yang beliau ambil dari sebuah kebijakan ini. Yang ketiga, gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi adalah beliau selalu belusukan dan tidak pernah ngantor di kantor Gubernur Jawa Barat. Setiap hari beliau berkunjung dari wilayah ke wilayah, dari desa ke desa, dari daerah ke daerah, bertemu dengan masyarakat, menyapa dengan warga, sehingga beliau tahu apa yang terjadi di masyarakat sana, apa yang dibutuhkan oleh warga, apa yang diharapkan oleh masyarakat terhadap kepemimpinannya beliau. Sehingga ketika beliau berkomunikasi, bertemu, beliau memberikan solusi dan memberikan bantuan. Bahkan beliau sampai saat ini tidak pernah ngantor di kantor Gubernur Jawa Barat, sehingga beliau juga tidak pernah duduk di kursi Gubernur Jawa Barat. Hal-hal yang bersifat surat menyurat, hal-hal yang bersifat administrasi sudah dipasrahkan ke pengurus kantor, sudah dipasrahkan kepada sekretaris daerah Jawa Barat. Beliau lebih memilih terjun, bertemu dengan warga dan masyarakat, sehingga beliau tahu apa yang harus beliau bantu, kebijakan apa yang harus beliau keluarkan untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat. Gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi yang keempat adalah beliau selalu membantu masyarakat kecil. Dalam kunjungannya, dalam belusukannya, beliau bukan hanya ngasih solusi, beliau bukan hanya ngasih pencerahan,
Beliau bukan hanya ngasih ceramah saja, beliau membantu terhadap ekonomi mereka, memberikan bantuan, memberikan uang cash, bahkan memberikan bantuan untuk pengembangan usaha-usaha mereka, seperti bertemu dengan nenek-nenek yang sedang jualan, bertemu dengan anak kecil yang berdagang, bertemu dengan seseorang yang mencari tempat kerja. Beliau kasih solusi, bukan hanya diwawancarai, bukan hanya ditanyakan, bukan hanya diekspos di media, tapi beliau langsung action, memberikan bantuan, sehingga bantuan itu dapat membantu mereka untuk kebaikan dan hidup mereka yang lebih baik. Gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi yang kelima adalah, ternyata beliau itu adalah seorang konten kreator dan penikmat media sosial. Kalian tahu Kang Deddy Mulyadi tentunya dari sebuah media sosial. Setiap kegiatan yang beliau laksanakan, setiap kunjungan yang beliau lakukan, setiap kebijakan dan ketegasan yang beliau ambil, semuanya diekspos dan semuanya di-share serta di-upload di beberapa media sosial. Baik itu di YouTube, di TikTok, Sneak Video, Instagram, atau Facebook. Sehingga dengan uploadan ini, dengan konten ini, Kang Deddy ingin membuktikan bahwa beliau adalah seorang pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat. Beliau adalah seorang gubernur yang terjun dan hadir bersama masyarakat. Beliau adalah seorang pemimpin yang pro terhadap masyarakat, terutama masyarakat kecil. Melalui sadar media ini, beliau ingin memberitahukan juga kepada pejabat-pejabat dan para pemimpin yang lain. Seharusnya pemimpin itu bukan hanya duduk di kantor, bukan hanya tanda tangan, bukan hanya rapat, bukan hanya meeting di tempat AC, di tempat yang enak, tapi berkunjung kepada masyarakat. Bahkan kegiatan beliau yang juga ikut hadir dan membersihkan sampah, membersihkan bekas banjir, membersihkan sungai, itu semuanya diupload dan di-share di media sosial. Berarti beliau adalah seorang pemimpin yang sadar terhadap pentingnya media digital, yang sadar terhadap pentingnya media sosial, agar kita betul-betul terbuka untuk kebaikan warga masyarakat Jawa Barat. Kita berharap setelah beliau akan ada pemimpin-pemimpin yang lain yang betul-betul pro, tegas, dan penuh solusi untuk kebaikan masyarakat, warga, dan negara kita, negara Indonesia yang kita cintai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.